Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sartika Kendi dengan NIM 21112700002 dari Prodi Tadris IPS kelas 5A. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi saya yang berjudul Bentuk Rupa Manusia yang Dibaguskan. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 3 yang artinya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Ada beberapa kumpulan penafsiran dari berbagai ulama mengenai makna surat At-Taghabun ayat 3. Nah, yang pertama, itu ada tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hikmah yang mendalam, dan Allah menciptakan kalian dalam bentuk terbaik. Hanya kepada Allah tempat kembali kalian pada hari kiamat, dan Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya. Yang kedua, yaitu tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan benar. Dia tidak menciptakannya dengan sia-sia. Dan Dia membentuk rupa kalian, wahai manusia, dan memperbagusnya sebagai pemberian karunia darinya. Kalau Dia menghendaki, Dia menjadikan rupa kalian buruk, dan hanya kepadanya tempat kembali pada hari kiamat. Lalu Dia membalas kalian atas perbuatan kalian. Jika baik, maka dibalas dengan kebaikan. Jika buruk, maka dibalas dengan keburukan. Nah, tafsir yang ketiga yaitu tafsir Asy-Syagir atau Faiz bin Syayaf Asy-Syarih, dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul. Menciptakan langit dan bumi dengan benar dan membentuk kalian lalu memperindah bentuk kalian, dan kepadanya lah tempat kembali. Nah, perkembangan manusia ini terdiri atas beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase marhalatul hamli atau fase kandungan. Fase kandungan dimulai sejak terjadinya zigot hingga janin lahir. Fase ini tergambar di dalam ayat Al-Quran yaitu, selanjutnya kami dudukan janin-janin itu di dalam rahim menurut kehendak kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi. Quran Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 5. Fase yang kedua yaitu fase marhalatul rada'ah atau fase penyusuan. Masa ini bisa juga disebut masa bayi, yang secara kodrati pada masa usia bayi ini, anak sangat membutuhkan air susu ibu dengan segenap kasih sayangnya. Fase yang ketiga yaitu marhalatul tufala atau fase kanak-kanak. Masa kanak-kanak berkisar umur 3-6 tahun. Menurut Usman Hajati, pada fase ini tidak terbatas pada fase kanak-kanak saja, akan tetapi ada fase penyusuan sekitar 0-2 tahun, kemudian fase awal usia anak sekitar 3-6 tahun, fase tengah usia anak sekitar 6-9 tahun, dan fase akhir usia anak 9-12 tahun. Untuk fase yang keempat yaitu marhalatul qoblal hilmi atau fase belum balik. Nah, fase ini berarti anak yang belum sampai umur balik. Pada fase ini, sang anak baik secara fisik, psikis maupun akalnya belum sempurna. Fase yang kelima yaitu marhalatul hilmi atau fase balik. Ini merupakan fase akhir usia anak hingga usia remaja memasuki dewasa awal. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surah 24 ayat 59, artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik atau hilmi, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian yaitu fase yang keenam, yaitu marhalatus syada'ah atau fase dewasa. Fase ini merupakan masa di mana seseorang telah matang dari sisi fisik, biologis, telah matang kelaki-lakiannya atau kewanitaannya. Kemudian fase yang ketujuh yaitu fase marhalatul kuhula atau fase tua. Fase ini merupakan masa di mana seseorang telah lemah dan menurun kekuatan fisiknya. Yang terakhir yaitu fase marhalatul harmi atau fase lanjut atau pikun. Nah, fase ini merupakan masa lanjut dari perkembangan manusia, baik dari sisi umur, kekuatan fisik, pemikiran. Pada fase ini orang bisa terkena pikun, lemah ingatan, timbul banyak kekhawatiran dan rasa takut, dan buruk pemahaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.